Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin channel, yang insya Allah channel ini akan berusaha untuk mengedukasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara sekitar masalah hukum, politik, HAM, dan ekonomi, juga kondisi masyarakat. Nah, kita akan berusaha untuk mengedukasi masyarakat dalam batas-batas maksimal kemampuan kita. Saudaraku, saat ini saya akan membahas adanya banyak pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pokok ini adalah hari ini saya mendapat pertanyaan dari beberapa orang. Pak, jenengan pakar hukum, katanya, sebetulnya bukan pakar hukum, praktisi hukum ya. Praktisi hukum. Yang benar bagaimana sih Pak, kok ini ada Komnas HAM memberikan rekomendasi, salah satu rekomendasinya yaitu menyerempet-nyerempet dalam pokok mengatakan adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Nah, saudaraku, ketika itu saya menjawab bahwa insya Allah saya berkeyakinan tidak ada. Itu hanya bagian daripada upaya-upaya yang patut diduga, bagian dari upaya-upaya mengaburkan masalah, mengaburkan pokok daripada adanya dugaan lain yang membuat Brigadir Joshua terbunuh. Jadi sembari saudaraku, saya kok menduga ini Komnas HAM ini bermain. Saya bilang begitu, ini Komnas HAM ini bermain dan ngawur. Kenapa? Sekali lagi saudaraku, perlu saya ingatkan, coba dibaca bahwa tupoksinya Komnas HAM dalam kasus ini adalah yang bersangkut, Komnas HAM ini tupoksinya tidak ada kewenangan dan tidak ada hak untuk membuat rekomendasi atas perkara ini. Kalau masalah HAM, oke. Komnas HAM berbicara tentang adanya masalah hilangnya nyawa seseorang, itu adalah bagian dari HAM. Oke, akan tetapi kan ini kejahatan, ini kan sebetulnya kejahatan biasa. Dalam arti kata luar biasa karena pelakunya adalah seorang Irjen Kadif Propam dengan didukung dan berusaha ditutup-tutupi oleh sekian banyak anggota polisi, melibatkan banyak anggota polisi. Dan yang kedua, yang meninggal adalah anak buahnya, ajudannya, sehingga menjadi. Dan ini diproses. Hilangnya nyawa seorang, iya masuk dalam ranah HAM. Ada orang tertabrak, masa ranahnya ranah HAM. Ada orang begini, kalau tidak ditindaklanjuti oleh polisi, ini baru ada pelanggaran HAM. Ada sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh polisi. Polisi ada penganiayaan seperti kasus Wadas. Itu jelas Komnas HAM harus turun. Seperti kasus KM 50, jelas ada pelanggaran HAM. Tapi kalau kasus ini sebetulnya pelanggaran HAM-nya di mana? Ayo, kalau hilangnya hanya berkata hilangnya nyawa seseorang, banyak. Saya ini juga kadang-kadang menjadi sopir, menjadi driver. Karena kebetulan anak saya punya ekspedisi ya. Saya kadang-kadang nyopir truk dari Surabaya ke Jakarta beberapa kali. Saya ada travel. Alhamdulillah, ini bukan berarti pamer saudaraku. Saya sering kali jadi sopir dari Surabaya ke Bali. Bahkan saya nyopir dari Surabaya ke Jakarta, Surabaya ke Medan, juga pernah saya nyopir sebagai sopir, bukan sebagai seorang lawyer. Sekali waktu ketika istirahat saya gunakan waktu itu. Oke, saya istirahat ini saya gunakan sambil menghibur. Kadang-kadang saya nyopir dengan anak saya, kadang-kadang dengan istri saya. Jadi sopir membawa penumpang, ada tempat yang lowong, ya udah istri saya ajak. Jadi kalau ada sopir, nauzubillah,
kecelakaan menghilangkan. Apakah itu masuk ranah HAM? Ini juga begitu. Ini sudah dalam rangkaian penyidikan, sudah masuk penyidikan, juga bukan penyelidikan lagi. Pengakuan bukti-buktinya, TKP-nya jelas, yang terbunuh korbannya juga jelas, bukti-buktinya sudah jelas semua, pengakuannya juga ada. Apa yang berhubungan dengan HAM? Ini yang saya pertanyakan kalau rekomendasi ngawur, saudaraku jangan perhatikan. Ini rekomendasi ngawur. Komnas HAM tidak mengetahui adanya peristiwa, dia tidak melakukan investigasi di Magelang. Dia juga bukan, ya mohon maaf saja, dia bukan ahli visum, dokter. Dokter itu melakukan visum, dokter juga tidak boleh, jangankan yang melakukan visum saja. Misalkan ada kejahatan, saya kemarin di Kediri, mohon maaf ya, mendampingi seorang anak perempuan, kebetulan bersama seorang aktivis perempuan bernama Bu Jini Latumahina. Mohon maaf itu ya, ini dengan beberapa warga Kediri. Itu dilakukan visum. Loh, dokter saja lo tidak berani mengumumkan. Hasil visumnya bagaimana tidak berani mengumumkan. Yang punya kewenangan untuk mengumumkan itu adalah polisi. Dalam posisinya ini, ya mohon maaf, Komnas HAM ngawur. Dia memberikan rekomendasi seolah-olah ada. Dengan tanpa bukti, ini sebuah kengawuran. Dan ini kok saya menduga, saya makanya mohon maaf ya, kalau saya bilang, saya menduga Komnas HAM mencoba untuk mengalihkan itu. Sekali lagi ini mengecewakan bagi saya, kualitasnya rendah. Kalau mau bermain, kalau patut duga, kalau benar ini, sadarlah, jangan bermain-main. Rakyat sudah melihat semua, kami semua ini sudah cukup cerdas, cukup pandai. Maka saya berharap pada Komisioner Komnas HAM untuk berhati-hati. Anda sudah berapa kali salah melangkah dalam kasus ini. Anda sudah dilakukan kualitas dan kredibilitas Anda. Sekarang mau ancuran, mau sampean bawa kemana, Anda mau bawa kemana ini Komnas HAM? Mohon maaf, ini nyata. Kami merasa saat ini tupoksinya Komnas HAM udah nggak bisa dipercaya. Sudah tidak bekerja tidak sesuai tupoksi. Apakah ini mau direkayasa? Polisi sudah mengatakan, mohon maaf, ini yang saya dalam catatan saya ya. Polisi sudah mengatakan dengan cukup jelas. Ya mohon maaf, ini catatan saya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut bahwa putri diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Diduga kuat. Mohon maaf, kalau sudah mengatakan diduga kuat, ada punya bukti nggak? Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Setidak-tidaknya ada petunjuk. Petunjuk yang mana? Karena terus terang, polisi sudah menghentikan kasus pelecehan karena sudah menyatakan ini ada rekayasa dari awal. Komnas HAM sudah tahu, rakyat sudah tahu semua ini ada rekayasa. Polisi sudah menghentikan sebagai penyidik, sudah membuktikan. Terus kewenangan Komnas HAM apa kok sampai membuka lagi? Apa sepihak percaya dengan pendusta, pembohong yang saat ini, mohon maaf, dia yang sudah membuat orang yang baik, sosok yang baik, polisi yang baik yang bernama Brigadir Joshua, dan sekarang menjerumuskan juga dalam kasus ini ada sosok yang juga bagus, yang sudah berbuat gentleman, mengakui jujur walau pangkatnya sangat rendah, yaitu Baradae, yang terpaksa harus karena di luar kuasanya, yang mohon maaf ini, setingkat brigjen sampai dari kombes sampai dari ini aja sudah ketakutan sehingga ikut terpaksa menutup-nutupi, dan sekarang sudah banyak yang dikandangkan, 80 orang lebih dikandangkan, wahai komisioner Komnas HAM, karena mohon maaf adanya kebohongan. Baradae berani melakukan, membuka, walaupun dia juga tidak bisa juga dia katakan mohon maaf saja yang bersangkutan untuk dikatakan bebas karena dia juga melakukan, tapi karena situasi melakukannya.
Sekarang terserang, Anda sekarang ada di luar seolah-olah menjadi hero, mencoba mengatakan apa yang Anda bela. Anda bukan pengacaranya, mohon maaf, Anda tidak punya kewenangan. Anda yang layak untuk mengatakan begitu, meminta polisi, mendesak polisi dan sebagainya adalah pengacaranya. Atau setidaknya ini Kompolnas lah. Oke, kalau Kompolnas masih bisa saya terima, karena itu memang bagian tugasnya. Tapi kalau Komnas HAM ini membuat bingung. Jadi sekarang saya ditanya lagi, kalau kemarin ditanya lagi tentang rekomendasi Komnas HAM, sekarang ditanya, ada banyak pertanyaan dari rakyat, dari warga tentang rekomendasi ini. Ini rekomendasi yang menyesatkan. Jadi saudaraku, tidak ada kewenangan Komnas HAM, dan Komnas HAM tidak membawa bukti, hanya sekedar jeplak, hanya sekedar nulis. Kalau sudah seperti ini, jangankan begitu, insya Allah anak lulusan SMA juga bisa untuk membuat seperti ini. Tidak perlu orang-orang pintar yang ada di Komnas HAM saat ini. Karena ini menyesatkan. Kasihan keluarga Brigadir J. Dia tidak merasa. Semoga ini kejadian tidak menimpa mereka, para oknum komunis yang ada Komnas HAM. Mohon maaf saja, saya kesal sekali. Saya merasa Komnas HAM ini seperti menjadi bagian dari skenario. Skenario apa maksudnya saya tidak tahu. Seperti menjadi bagian daripada skenario untuk mengaburkan persoalan ini. Sudahlah, yang jelas ada pembunuhan yang dilakukan di mana korbannya adalah Brigadir Joshua, dilakukan oleh seorang Irjen Sambo, Kadif Propam, mantan Kadif Propam bernama Irjen Sambo dengan orang-orang lainnya, di mana dia mempunyai kekuatan yang kuat. Dan saya berkeyakinan ini bukan masalah perselingkuhan, ini bukan masalah pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua, tapi ini lebih daripada itu. Saya berkeyakinan ini ada sebuah kejadian yang luar biasa, dan saya berharap Komnas HAM tidak berusaha untuk ikut-ikutan menutup-nutupi masalah ini. Ada 303, dan itu harus diungkap dan nyata. Saat ini bagaimana ada sampai yang lari ke Aping, namanya saya nggak tahu Aping itu namanya, yang saya dengar sampai lari ke luar negeri. Ada beberapa oknum yang sampai ada rumah yang sudah dibedah oleh Aiman, tempatnya ada di Jakarta, semuanya ada. Ini fakta dan ini perlu dibongkar, perlu diberitahukan kepada rakyat, karena ini juga menyangkut haknya rakyat. Lindungi rakyat Indonesia, wahai Komisioner Komnas HAM, dari bahaya mafioso di tubuh kepolisian Republik Indonesia berhubungan dengan judi. Dan ada kabar, kami juga perlu, saya juga butuh untuk kejelasan tentang adanya obat atau narkoba. Ini perlu diungkap. Pak Kapolri sudah lurus. Jangan yang ada di sana jangan ngeriwui, jangan membuat ulah, jangan membuat heboh. Ingin mengalihkan. Ini adalah patut saya duga pengalihan dari yang diupayakan oleh Komnas HAM. Dan saya terus terang aja kecewa dengan Komnas HAM, karena memang Komnas HAM saat ini sudah jauh dari kata profesional, tapi sudah jauh dari kata integritas. Dan saya katakan ini sudah tidak berkualitas. Rasanya lucu, dagelan ini tidak lucu lagi kalau jenengan-jenengan yang ada di Komnas HAM seperti ini cara kerjanya. Mohon maaf saja. Di KM 50 saya ini sangat tidak puas dengan kerjanya daripada Komnas HAM. Seperti main-main. Jangan begitulah. Anda diberi amanah. Kalau enggak mampu, mundur saja. Itu pesan dari saya. Ya saudara-saudaraku yang bertanya, ini jawaban saya. Terus terang saya harus mengkritik apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Apapun yang terjadi, saya harus mengkritik apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Karena saya berkeyakinan ini sudah ditutup karena memang tidak cukup bukti. Dan skenario-nya sudah jelas. Dan saya berkeyakinan insya Allah sekali lagi insya Allah ini tidak ada pelecehan yang dilakukan oleh polisi yang baik yang bernama Brigadir Joshua. Itu saya yakini dan saya berkeyakinan karena saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia hukum. Saya tahu seluk-beluknya dunia hukum. Jadi saya menyadari ini upaya kembali lagi fokus. Jangan ada lembaga, walaupun lembaga negara mereka mengatakan pinter tapi melakukan pembodohan. Jangan perhatikan. Biarkan polisi bekerja, pembuktiannya hanya polisi. Komnas HAM tidak memiliki hal itu. Itu kebrengsekan. Itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang-kurang, saya mohon maaf.
Semoga ini mengedukasi masyarakat. Dari saya, salam sehat, salam merdeka, salam kedaulatan. Tetap ingat, kawal terus terbunuhnya polisi yang baik bernama Brigadir Joshua, dan juga jangan lupa kawal terus, jangan sampai lupa peristiwa pembantaian KM 50. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin menyampaikan.